Bayangkan sepiring nasi Padang yang penuh dengan bumbu, atau gorengan yang masih panas dan berminyak. Tahukah Anda bahwa saat Anda menelan suapan, terakhir dari makan malam Anda? Sebuah jam biologis yang telah ada selama 300.000 tahun di dalam tubuh manusia mulai menghitung mundur. Kebanyakan orang berpikir bahwa puasa hanyalah soal kekuatan tekad atau sekadar memutuskan untuk tidak makan. Mereka menganggap puasa adalah proses menderita melalui rasa lapar dan keluar dari sisi lain dengan tubuh yang sedikit lebih ringan. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana? Jauh lebih menarik. Tubuh Anda tidak hanya duduk diam menunggu makanan berikutnya datang. Begitu makanan terakhir Anda dicerna, tubuh Anda memulai sebuah urutan langkah demi langkah, sebuah kaskade biologis bertahap yang presisi yang telah berjalan di tubuh manusia selama 300.000 tahun. Sebagian besar orang tidak akan pernah mengalami keajaiban ini karena mereka sudah makan lagi sebelum urutan ini dapat diterapkan sepenuhnya. Perubahan yang terjadi dalam 6 jam pertama saja akan membutuhkan 2 bab buku teks biokimia untuk dijelaskan. Pada jam ke-16, sel-sel Anda melakukan sesuatu yang disebut oleh penelitian pemenang hadiah Nobel sebagai salah satu proses seluler terpenting yang pernah ditemukan. Pada jam ke-24, otak Anda berjalan dengan sumber bahan bakar yang dianggap secara terukur lebih unggul daripada glukosa. Dan pada jam ke-72, jika Anda berhasil sampai di sana, perubahan yang terjadi pada sistem kekebalan tubuh Anda sangat signifikan, sehingga para peneliti mempelajarinya sebagai potensi mekanisme riset untuk penyakit autoimun. Penting untuk diingat bahwa semua ini tidak memerlukan suplemen, apapun tidak memerlukan program khusus. Ini hanya membutuhkan waktu dan keputusan untuk tidak makan. Kita akan membahas secara mendalam 3 fase luar biasa yang akan Anda lalui, yaitu fase ketosis di mana lemak mulai terbakar hebat, fase autofagi, di mana sel melakukan pembersihan besaran, dan akhirnya fase reset sel punca yang akan meremajakan sistem imun Anda secara total. Inilah panduan lengkap mengenai apa yang terjadi di dalam tubuh Anda, jam demi jam. Dari saat makanan terakhir, Anda berakhir hingga 72 jam ke depan, mulai dari jam ke-0. Makanan terakhir, Anda berada di perut Anda, dan proses pencernaan sedang berlangsung. Bagian ini adalah sesuatu yang sudah biasa kita alami sehari-hari. Makanan dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Nutrisi diserap ke dalam dinding usus, dan gula darah pun mulai naik. Namun apa yang sebenarnya terjadi? Pada tingkat hormonal, selama periode ini jauh lebih menarik daripada yang disadari kebanyakan orang. Ketika glukosa darah Anda naik setelah makan, pankreas Anda akan melepaskan hormon yang bernama insulin. Insulin pada dasarnya adalah kunci yang membuka pintu sel agar sel-sel Anda bisa menerima glukosa untuk diubah menjadi energi atau disimpan sebagai cadangan. Selama kadar insulin meningkat, tubuh Anda berada dalam kondisi yang disebut oleh para peneliti sebagai keadaan kenyang atau fase anabolik. Ini adalah fase membangun dan fase menyimpan. Pada tahap ini proses pembakaran lemak ditekan sepenuhnya. Anda tidak bisa membakar lemak yang tersimpan saat kadar insulin masih tinggi. Kedua kondisi ini sangat berlawanan, artinya tubuh Anda hanya bisa berada dalam mode makan atau mode puasa. Dan saat ini, tubuh Anda sedang berada dalam mode makan yang sangat kuat, sekitar jam pertama hingga jam kedua. Sesuatu yang lain mulai bekerja yang mungkin belum pernah didengar oleh kebanyakan orang. Ini disebut dengan respon insulin fase sefalik. Bahkan sebelum makanan mencapai darah Anda, hanya dengan tindakan makan. Mencium aroma sambal yang pedas, atau mendengar suara gorengan yang sedang dikunyah. Otak Anda sudah memicu lonjakan kecil, insulin antisipatif. Bagian otak yang bernama hipotalamus memberikan sinyal kepada pankreas untuk bersiap-siap, bahkan sebelum glukosa benar tiba di dalam darah. Ini adalah cara tubuh Anda untuk melindungi diri dari lonjakan gula darah yang drastis setelah makan. Namun ini juga berarti insulin sudah mulai naik bahkan sebelum Anda menyelesaikan suapan terakhir Anda. Dalam budaya kita di Indonesia, mari kita bayangkan insulin sebagai seorang satpam atau petugas keamanan yang sangat disiplin. Ketika satpam insulin ini sedang berjaga di pintu sel,
Dia mengunci semua gerbang gudang lemak Anda. Selama satpam ini masih bekerja dan berjaga, lemak Anda akan tetap terkunci rapat di dalam jaringan adiposa dan tidak bisa keluar untuk dibakar sebagai energi. Itulah sebabnya kebiasaan makan malam yang terlalu larut sangat berbahaya bagi kesehatan. Karena Anda terus-menerus memanggil satpam insulin untuk berjaga. Sehingga tubuh Anda tidak pernah punya kesempatan untuk mulai membakar lemak cadangan. Memasuki jam kedua, jika makanan yang Anda konsumsi tadi jumlahnya wajar dan bukan pesta besar yang penuh karbohidrat berat. Kadar glukosa darah Anda sudah mulai turun kembali menuju garis dasar. Kadar insulin pun mulai mengikutinya. Sel-sel beta di pankreas mulai mengurangi aktivitasnya secara perlahan. Pada jam keempat, bagi kebanyakan orang yang mengonsumsi makanan seimbang, gula darah biasanya sudah kembali ke tingkat puasa. Kadar insulin sekarang berada di posisi yang sangat rendah. Dan disinilah transisi yang sebenarnya dimulai, peran pankreas mulai bergeser. Ia berhenti memproduksi insulin sebagai hormon utama dan mulai mengeluarkan lebih banyak hormon glukagon. Glukagon adalah mitra hormonal insulin. Ini adalah sinyal yang memberitahu hati Anda untuk mulai melepaskan glukosa yang tersimpan ke dalam aliran darah. Tujuannya adalah untuk menjaga tingkat gula darah agar tetap stabil sekarang, karena Anda tidak lagi memberinya asupan makanan dari luar. Hati Anda memiliki cadangan glukosa yang disebut glikogen yang berfungsi seperti baterai biologis bagi tubuh. Glukagon memberi perintah tegas kepada hati untuk mulai melepaskan energi cadangan tersebut. Secara teknis puasa, Anda sudah benar dimulai. Memasuki jam keempat, hati Anda menjadi penyelamat utama bagi kestabilan energi tubuh. Sepanjang hari saat Anda makan, hati telah bekerja diam-diam menyimpan glukosa. Setiap kali Anda makan nasi atau karbohidrat lainnya, hati menyerap sebagian dari suplai darah portal dan mengubahnya menjadi glikogen. Hati sekarang mulai mengisi tangkinya dan menarik cadangan tersebut untuk menjaga kadar glukosa darah Anda tetap stabil. Hati dapat menyimpan sekitar 100 gram glikogen. Di sisi lain, otot Anda juga menyimpan energi dalam jumlah yang jauh lebih besar, yaitu sekitar 300 hingga 500 gram. Namun ada satu fakta penting yang harus Anda ketahui. Glikogen otot itu terkunci rapat. Otot Anda bersifat sangat pelit. Mereka menyimpan glikogen hanya untuk penggunaan lokal bagi serat otot yang menyimpannya saja. Mereka tidak akan melepaskan energi tersebut ke aliran darah untuk digunakan oleh organ tubuh lainnya. Hanya glikogen hati yang tersedia bagi seluruh anggota tubuh Anda lainnya. Mari kita bayangkan, hati sebagai sosok ibu yang sangat baik, hati dan murah hati. Ia membagikan makanan kepada semua anggota keluarga agar semua tetap hidup. Sebaliknya, otot adalah anggota keluarga yang egois dan sangat pelit, karena hanya memakan simpanannya sendiri secara diam-diam. Saat tubuh Anda beristirahat, ia membakar glikogen hati dengan kecepatan sekitar 10 gram per jam. Jika Anda melakukan perhitungan sederhana, dengan simpanan 100 gram glikogen hati, Anda memiliki waktu sekitar 10 jam sebelum cadangan tersebut benar-benar habis. Dan itu adalah kondisi saat Anda hanya berdiam. Sekitar jam kelima atau keenam, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi di dalam sel-sel lemak Anda. Saat kadar insulin terus menurun, enzim-enzim yang biasanya menjaga lemak agar tetap terkunci di dalam jaringan adiposa mulai aktif. Lipase sensitif hormon secara khusus dilepaskan dari kondisi tertekan oleh insulin. Enzim ini mulai memecah trigliserida atau lemak yang tersimpan menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Zat-zat ini kemudian dilepaskan ke dalam aliran darah Anda. Inilah momen pertama di mana tubuh Anda benar-benar mulai memobilisasi lemak yang tersimpan. Tubuh Anda memang belum membakarnya secara besar-besaran. Namun, ia sudah mulai melepaskannya dan membuatnya tersedia untuk digunakan sebagai tenaga. Hati Anda akan mulai mengambil asam lemak bebas tersebut dari darah untuk diproses lebih lanjut. Pada jam ke-8, Anda kemungkinan besar sedang tertidur. Penting untuk diketahui bahwa tidur bukanlah periode yang tenang bagi metabolisme Anda. Tidur sebenarnya adalah salah satu periode paling aktif secara hormonal dalam hari Anda.
Hormon pertumbuhan atau HCH akan melonjak drastis selama tahap awal tidur nyenyak Anda. Salah satu peran hormon pertumbuhan yang sangat jarang dibahas adalah efek anti-insulinnya. Hormon ini memerintahkan sel-sel lemak untuk menolak sinyal penyimpanan insulin. Ini pada dasarnya memperkuat mobilisasi lemak yang sudah dimulai dalam keadaan puasa. Inilah alasan mengapa puasa semalam, bahkan hanya dengan tidak makan selama 12 jam. Sudah memiliki manfaat metabolik yang nyata, Anda sedang menggabungkan puasa sukarela dengan pola hormonal. Keduanya saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Ini adalah cara hidup alami yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita selama ribuan tahun. Jauh sebelum ada toko kelontong atau minimarket Indomaret yang buka 24 jam penuh di setiap sudut jalan. Pada jam ke-10, simpanan glikogen hati Anda sudah mulai terkuras habis secara serius. Pada titik ini, proses gluconeogenesis mulai bekerja dengan jauh lebih agresif. Ini adalah proses luar biasa, di mana hati Anda memproduksi glukosa baru dari sumber non-karbohidrat, seperti laktat dari metabolisme otot, gliserol dari pemecahan lemak, dan beberapa asam amino, terutama alanin yang dilepaskan dari jaringan otot. Meskipun ide tentang tubuh yang mulai memecah protein otot terdengar menakutkan, penelitian menunjukkan bahwa tingkat kerusakan protein otot pada tahap ini relatif kecil. Tubuh Anda jauh lebih memilih untuk menggunakan lemak dan gliserol sebagai bahan baku utama. Ia tidak akan terburu-buru untuk mengorbankan otot Anda kecuali mendesak. Pada jam ke-12, Anda telah melewati sebuah ambang batas yang sangat penting. Cadangan glikogen di hati Anda sekarang sudah benar-benar kosong. Insulin berada pada titik terendahnya dalam seluruh siklus makan dan puasa. Asam lemak bebas mulai membanjiri aliran darah Anda. Dan produksi keton, metabolisme Anda telah secara resmi menyelesaikan transisinya dari dominan glukosa menjadi dominan lemak. Inilah hasil nyata yang dicapai pola makan. Ini memang bukan transformasi yang dramatis secara instan. Namun, ini adalah pergeseran metabolisme nyata yang dirancang tubuh Anda setiap malam. Memasuki jam ke-12 hingga jam ke-16, segalanya menjadi jauh lebih menarik. Hati Anda sekarang memproduksi keton dengan sungguh-sungguh. Zat bernama beta-hidroksibutirat yang merupakan badan keton utama mulai meningkat di dalam darah Anda. Dan perlu Anda ketahui bahwa keton ini bukan sekadar bahan bakar cadangan biasa. Beta-hidroksibutirat adalah molekul pemberi sinyal yang sangat cerdas. Ia mengikat reseptor di dalam tubuh. Zat ini memiliki efek antiinflamasi atau anti peradangan yang sangat kuat, yang bekerja sepenuhnya independen dari perannya sebagai sumber energi. Para peneliti sekarang mengklasifikasikannya sebagai jenis molekul yang secara langsung mempengaruhi cara DNA Anda dibaca dan diekspresikan. Dalam bahasa yang lebih sederhana, keton yang dibuat oleh hati Anda saat ini tidak hanya memberi makan sel-sel Anda, tetapi juga mengirim sinyal tersebut ke genom Anda untuk menurunkan ekspresi gen inflamasi dan mengaktifkan gen yang terkait dengan ketahanan terhadap stres peroksidatif. Ini bukan sekadar spekulasi, tetapi telah dibuktikan dalam penelitian yang diterbitkan di jurnal ilmiah bergengsi. Pada saat yang sama, sesuatu terjadi, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di dalam sel lemak Anda. Jaringan lemak atau adiposa bukanlah sekadar gudang penyimpanan pasif yang diam saja. Ia adalah organ endokrin yang sangat aktif memproduksi hormon. Salah satu hormon yang paling penting adalah adiponektin yang jumlahnya akan meningkat. Adiponektin berfungsi meningkatkan sensitivitas insulin dan mengaktifkan enzim bernama AMPK. Enzim ini adalah pengatur metabolisme utama sel tubuh. Ia memerintahkan sel-sel untuk menjadi lebih efisien dalam mengambil energi dan membakar lemak dengan lebih mudah. Kadar adiponektin yang tinggi sehat. Namun, organ yang paling merasakan manfaat luar biasa dari transisi ini adalah otak Anda. Otak manusia hanya mencakup 2% dari berat tubuh Anda. Otak menggunakan 20% dari total energi Anda. Secara historis banyak yang mengira bahwa glukosa adalah satu-satunya bahan bakar otak manusia. Namun cerita sebenarnya jauh lebih menarik. Keton ternyata jauh lebih efisien secara energi daripada glukosa. Saat otak Anda membakar keton tersebut, ia menghasilkan lebih banyak energi ATP per unit oksigen
yang dikonsumsi dibandingkan saat membakar glukosa, mitokondria di sel saraf Anda optimal. Selain itu, ada zat yang sangat penting bernama BDNF atau faktor neurotropik turunan otak. BDNF sering disebut sebagai pupuk otak oleh peneliti. Ia mendorong pertumbuhan neuron baru, memperkuat koneksi saraf, dan memperbaiki sirkulasi saraf yang ada. Secara evolusi hal ini sangatlah masuk akal. Ketika nenek moyang kita tidak makan selama 24 jam, kelangsungan hidup mereka bergantung pada ketajaman otak untuk fokus mencari makanan. Jadi puasa tidak akan membuat Anda menjadi lemot atau bodoh. Sebaliknya, tubuh Anda justru mempertajam otak Anda tepat saat Anda membutuhkannya saat ini. Keton juga menjadi solusi luar biasa bagi penderita Alzheimer. Karena keton bisa masuk ke sel otak melalui jalur pintas tanpa memerlukan bantuan insulin. Di jam ke-24 ini, otak Anda berjalan dengan bahan bakar yang jauh lebih bersih dan jauh lebih efisien daripada hari kemarin saat makan. Antara jam ke-24 hingga jam ke-48, tubuh Anda memasuki fase pembersihan yang sangat mendalam. Ini adalah proses autofagi. Autofagi berasal dari bahasa Yunani, yang berarti memakan diri sendiri. Dan ini adalah sistem kontrol kualitas dan daur ulang internal sel yang hebat. Proses inilah yang membawa Yoshinori Ohsumi memenangkan hadiah Nobel kedokteran pada tahun 2016. Di dalam setiap sel tubuh Anda ada sampah. Dalam kondisi makan normal, sampah-sampah seluler ini terus menumpuk dan berkontribusi pada penuaan sel serta peradangan kronis yang merusak organ tubuh. Namun ketika Anda berpuasa cukup lama, tubuh Anda mulai melakukan aksi gotong royong seluler secara besar-besaran untuk membersihkan sisa-sisa sampah. Mari kita bayangkan autofagi ini seperti tradisi gotong royong di lingkungan kita, di mana seluruh warga keluar rumah untuk membersihkan selokan lingkungan. Sel-sel Anda mengumpulkan protein yang rusak, kemudian membawanya ke dalam kantong khusus yang disebut autofagosom. Kantong ini lalu menyatu dengan sel. Lisosom berfungsi sebagai pusat daur ulang sel yang penuh dengan asam. Di sana semua sampah dipecah dan komponen molekul diselamatkan untuk membangun sel. Pembersihan ini sangat krusial bagi otak Anda. Penyakit seperti Alzheimer ditandai dengan penumpukan plak amiloid beta dan kekusutan protein otak Anda. Sementara penyakit Parkinson melibatkan akumulasi gumpalan protein yang salah lipat. Semua kondisi ini merupakan kegagalan proses pembersihan seluler. Dengan berpuasa Anda memberikan kesempatan kepada pasukan pembersih otak untuk menyapu bersih sampah yang membahayakan kesehatan saraf Anda. Secara biologis proses ini diatur oleh dua pengatur utama yang saling berlawanan. Yang pertama adalah mTOR yang berfungsi sebagai saklar pertumbuhan sel. Ketika ada nutrisi dari makanan saklar, mTOR ini akan menyala dan memerintahkan sel untuk terus membangun dan mengabaikan pembersihan rutin harian sel. Yang kedua adalah AMPK yang merupakan sinyal krisis energi seluler. Puasa menurunkan insulin yang kemudian mematikan saklar mTOR dan menyalakan AMPK. Saat itulah, sistem pembersihan rumah tangga seluler yang selama ini menunggu di balik layar, akhirnya bisa berjalan dengan kekuatan penuh yang sangat luar biasa. Selama jendela puasa ini, Anda juga akan merasakan peningkatan hormon kortisol dan adrenalin. Ini bukan merupakan kegagalan fungsi tubuh, melainkan adaptasi. Kortisol membantu memobilisasi energi dan menjaga Anda tetap waspada. Sementara adrenalin adalah agen pembakar lemak yang sangat kuat untuk tubuh Anda. Adrenalin secara langsung merangsang sel lemak untuk melepaskan asam lemak bebas ke dalam aliran darah dengan lebih cepat agar bisa diolah menjadi tenaga. Adrenalin juga bertanggung jawab atas ketajaman mental dan kewaspadaan tinggi yang dilaporkan banyak orang pada hari kedua puasa mereka masing-masing. Namun perlu diingat bahwa karena kadar kortisol Anda sudah meningkat, Anda harus berhati-hati untuk tidak menambah stres tambahan pada tubuh Anda sendiri. Hindari kurang tidur yang parah atau olahraga aerobik yang terlalu intens. Jika Anda ingin berolahraga, pilihlah aktivitas dengan intensitas rendah saja. Simpanlah latihan yang sangat berat untuk jendela. Waktu saat Anda sedang makan kembali, di fase ini, tubuh Anda sedang sibuk melakukan rehabilitasi total, memasuki jam ke-48 hingga jam ke-72. Anda berada di wilayah yang jarang dijelajahi oleh manusia modern saat ini di dunia. Sesuatu yang sangat unik terjadi pada rasa lapar Anda yang mungkin akan mengejutkan para pemula. Jika pada jam awal, rasa lapar terasa seperti siksaan,
pada jam ke-48 rasa lapar itu justru mulai memudar secara perlahan. Ini terjadi karena hormon grelin tidak naik terus-menerus saja. Hormon grelin bergerak seperti gelombang yang naik ke puncak, lalu turun kembali. Tubuh Anda sekarang sudah sepenuhnya berkomitmen pada keadaan ketosis. Ia tidak lagi merengek meminta asupan nasi atau gula dari luar, karena ia sudah menemukan sumber energi yang stabil dari cadangan lemak Anda sendiri. Anda tidak lagi merasa lemas. Justru, Anda akan merasa memiliki energi yang konstan dan semangat yang luar biasa tinggi sepanjang hari selama berpuasa. Di tingkat seluler, sistem kekebalan tubuh Anda sedang melakukan perombakan kabinet secara besar-besaran untuk menyingkirkan sel yang sudah tidak berguna. Penelitian menunjukkan bahwa puasa panjang memicu proses apoptosis, yaitu kematian sel imun atau sel darah putih yang sudah tua dan juga rusak. Tubuh Anda secara cerdas menyingkirkan beban lama yang tidak berguna ini untuk menghemat energi. Namun, keajaiban yang sebenarnya baru akan terjadi nanti. Sumsum tulang Anda sekarang sedang bersiap-siap untuk melepaskan gelombang baru sel-sel imun yang segar, kuat, dan sehat untuk menggantikan sel lama. Ini adalah proses regenerasi sistem imun berbasis sel punca yang sangat luar biasa dan tidak bisa dicapai melalui suplemen mahal apapun di toko kesehatan. Ini adalah sebuah riset total yang membuat sistem pertahanan tubuh Anda menjadi jauh lebih mudah dan lebih tangguh menghadapi ancaman penyakit menular. Selain itu, kadar hormon FGF21 di dalam hati Anda sekarang mencapai puncaknya. Hormon ini bertindak seperti konduktor orkestra seluler. Ia memerintahkan pembakaran lemak secara maksimal dan meningkatkan sensitivitas insulin ke tingkat yang sangat luar biasa bagi kesehatan metabolisme Anda. Hormon FGF21 juga mengaktifkan jaringan lemak coklat, yaitu jenis lemak metabolik yang aktif menghasilkan panas dan mempercepat energi pada jam ke-72. Otak Anda menerima sebagian besar energinya dari beta-hidroksibutirat, memberikan Anda kejernihan mental yang sangat tajam. Bagi kebanyakan orang yang berhasil mencapai titik ini, mereka melaporkan perasaan tenang yang luar biasa dan hilangnya kebisingan mental yang mengganggu. Mekanisme ini belum sepenuhnya dipahami secara detail. Namun laporan subjektif dari banyak orang menunjukkan hasil yang konsisten mengenai fokus otak. Anda sekarang sedang berada dalam kondisi perbaikan paling maksimal yang bisa ditawarkan oleh tubuh manusia, di mana sel-sel punca sedang bekerja keras. Satu hal yang hampir tidak pernah dibahas dalam konten puasa, padahal ini adalah bagian yang sangat penting, adalah apa yang terjadi saat makan kembali. Jendela waktu makan kembali setelah puasa panjang bukan sekadar akhir dari puasa, tetapi merupakan fase biologis yang berbeda dengan rangkaian peristiwa. Faktanya, beberapa manfaat terpenting dari puasa justru baru terwujud selama periode makan kembali ini. Bukan saat puasa itu sendiri sedang berlangsung. Ketika Anda mengakhiri puasa dan mulai menyantap makanan, beberapa hal terjadi dalam urutan yang sangat cepat. Kadar insulin Anda akan naik kembali. Namun setelah puasa yang lama, sel-sel Anda menjadi jauh lebih sensitif terhadap insulin dibandingkan sebelum Anda mulai perjalanan puasa panjang ini. Reseptor insulin telah ditingkatkan dan pengangkut glukosa di sel otot Anda sudah dalam posisi siap siaga untuk menyerap energi dari makanan tersebut. Otot Anda sekarang akan menyerap glukosa dengan sangat cepat, sehingga gula darah Anda hampir tidak sempat melonjak tinggi sebelum turun ke tingkat normal. Sensitivitas insulin yang meningkat tajam ini adalah salah satu efek yang paling konsisten didokumentasikan dalam penelitian klinis pada manusia modern. Dengan latihan puasa yang teratur, sensitivitas insulin yang lebih baik ini akan terus terbawa ke periode makan Anda sehari-hari untuk menjaga kesehatan. Aktivasi sel puncak yang dipicu oleh puasa di usus dan sumsum tulang juga akan merespon pemberian makanan kembali dengan lonjakan proliferasi yang besar. Sel-sel puncak usus yang menjadi lebih mampu beregenerasi selama puasa sekarang menggunakan kemampuan tersebut untuk memperbaiki lapisan usus Anda total. Sel-sel baru yang segar akan menggantikan sel-sel lama yang sudah rusak. Inilah alasan mengapa kombinasi puasa dan strategi makan kembali adalah kunci. Puasa menciptakan kondisi pembersihan, sementara makan kembali memicu pembangunan kembali yang lebih kuat. Saklar Method akan diaktifkan kembali oleh gizi, dan inilah saat yang paling tepat untuk membangun massa otot, terutama jika Anda menggabungkannya dengan latihan beban yang teratur dan juga terukur. Namun ada satu risiko yang perlu diwaspadai, yaitu sindrom refeeding atau
sindrom makan kembali yang bisa berakibat buruk bagi kesehatan organ. Jika Anda makan terlalu banyak dan terlalu cepat setelah puasa panjang, lonjakan insulin yang tiba-tiba bisa menyebabkan pergeseran elektrolit sel usus. Bagi orang sehat yang melakukan puasa dengan asupan elektrolit yang cukup selama puasa berlangsung, risiko ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat kecil. Sangat bijaksana untuk memulai makan kembali dengan sesuatu yang sangat mudah dicerna. Seperti kuah kaldu tulang hangat atau sayuran yang dikukus saja. Biarkan usus dan pankreas Anda menyesuaikan diri kembali ke peran mereka secara perlahan. Pada akhirnya, hubungan Anda dengan rasa lapar akan berubah. Pengalaman luar biasa ini akan mengajarkan otak Anda sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh teori manapun di dunia. Bahwa lapar hanyalah sebuah gelombang, perasaan lemas atau ingin makan yang muncul sebenarnya hanyalah sementara dan bisa dilalui. Kebisingan mental tentang makanan akan menjadi lebih tenang. Tubuh Anda adalah sebuah kuil suci. Jadi janganlah menjadikannya sebagai tempat pembuangan sampah makanan industri yang diproses secara berlebihan saja. Ingatlah bahwa mesin pembersihan yang luar biasa ini sudah ada di dalam diri Anda sejak lahir. Namun ia jarang sekali digunakan karena lingkungan modern, memaksa kita untuk terus makan tanpa henti setiap saat. Anda hanya perlu memberikan waktu bagi tubuh untuk menjalankan tugasnya sendiri. Mari kita hargai kemampuan luar biasa tubuh kita untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jika Anda merasa siap untuk memulai perjalanan transformasi ini, mari tuliskan kalimat "saya siap" di kolom komentar di bawah ini sebagai bentuk komitmen Anda untuk meremajakan tubuh dari dalam keluar secara alami. Sampai jumpa di perjalanan kesehatan berikutnya yang akan membawa Anda pada kualitas hidup yang jauh lebih baik daripada hari-hari yang Anda lalui tadi.